Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan penjelasannya, untuk merenungkan kebenaran-kebenaran yang akan kami peroleh, dan untuk mohon kepadamu untuk menerapkan apa yang kami dengar. Ya Roh Kudus, tolong kami, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, bahkan orang yang akan mendengar dari kami, biarlah memperoleh kebenaran untuk Engkau tolong kami menerapkannya. Supaya dengan demikian hidup kami mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini diambil dari Markus 10. Markus 10 ayat 37 sampai 45. Saya beri judul ini, Marks of the Great Man, atau tanda-tanda dari seorang yang besar. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi duduk di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, maaf. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai pendahuluan, perikop ini diletakkan sesudah pertanyaan Petrus mengenai apa yang dapat didapat karena telah meninggalkan segala sesuatu. Memang kalau di dalam Matius 19:29 itu sudah dikatakan di sana bahwa murid-murid akan menjadi hakim 12 suku Israel pada waktu pemulihan, zaman pemulihan. Jadi sudah jelas posisinya. Langsung sesudah pemberitahuan ketiga kalinya tentang kematian dan kebangkitan. Jadi perikop itu dijelaskan di situ. Juga ini Markus 10 berbicara mengenai siapa yang terlebih besar. Orang yang besar, dari ayat-ayat itu kita dapatkan tandanya yang pertama adalah punya mimpi. Siapa yang lebih besar? Siapa yang orang besar itu? Punya mimpi. Sesudah nubuatan ketiga tentang kematian dan kebangkitan, murid-murid menampilkan kembali pertikaian kali ini mengenai kebesaran.
Yakobus, Yohanes diilhami oleh mimpi kemuliaan kerajaan, mohon posisi utama yang menyebabkan 10 murid iri dan juga marah. Namun sebenarnya mereka sendiri juga menginginkan itu. Tuhan mengizinkan para murid untuk memimpikan suatu posisi walaupun memang posisi itu sudah di tangan ya. Sebetulnya menghakimi suku Israel, 12 rasul itu posisinya seperti itu. Semua yang ada diawali dengan gagasan atau imajinasi atau mimpi. Ini jangka ya, Epictetus ini mengatakan tidak ada sesuatu hal besar pun yang diciptakan secara tiba-tiba melebihi seikat anggur atau ara. Bila Anda menginginkan ara, saya mengatakan kepada Anda bahwa pasti ada pada saatnya. Biarlah tanamannya berkembang dahulu menjadi berbuah dan lalu menjadi matang. Impian adalah petunjuk bagi kebesaran Anda. Semua manusia yang telah mencapai hal-hal yang besar adalah pemimpi. Barangkali mereka yang berbuat paling banyak, bermimpi paling banyak pula. Hanya orang yang melihat apa yang tidak kelihatan dapat mengerjakan yang mustahil. Saya ambil dari kutipan-kutipan ini ya. Kita harus mempunyai impian. Jika kita mau membuat impian menjadi nyata, itu kata Dennis Witty. Tidak ada yang terjadi kecuali jika ada impian lebih dahulu. Semakin banyak Anda dapat bermimpi, semakin banyak yang dapat Anda perbuat. Paul McCartney, mimpi, muncullah lagu hit yang bernama atau bertema yang berjudul Yesterday. J.K. Rowling telah tahu akan menulis buku sampai seri 7 dan bab terakhirnya sudah ada dan sudah disimpan di lemari besi di bank. Bukankah kita tahu semua bukunya sudah terbit, itu Harry Potter ya, dan jadi best seller. Mimpi. Sudah tahu akhirnya. Jauh sebelum presenter hitam terkenal dalam opera show, ada. Jauh sebelum Colin Powell Condoleezza menjadi Menteri Luar Negeri AS kulit hitam, jauh sebelum Barack Obama jadi Presiden kulit hitam yang pertama Amerika Serikat, Dr. Martin Luther King dihilami firman Allah sudah punya mimpi. I have a dream. Saya atau aku bermimpi bahwa suatu hari di perbukitan Georgia, para putra bekas budak dan para putra bekas pemilik budak akan mampu duduk dalam meja persaudaraan. Aku bermimpi. Baru saja aku bermimpi. Anak-anak kecilku yang malang pada suatu hari akan hidup dalam sebuah bangsa. Di tempat mereka tidak akan dinilai menurut warna kulit mereka, tetapi menurut hati nurani dan karakter mereka. Aku bermimpi hari ini. Aku bermimpi. Kita akan mempercepat datangnya hari itu. Kita semua anak Tuhan, orang kulit hitam, kulit putih, Yahudi, kaum kafir, Protestan, dan Katolik, akan bisa bergaul bergandengan tangan dan menyanyikan syair-syair rohani lama kaum negro. Merdeka, merdeka. Terima kasih Tuhan yang Maha Besar. Kita akhirnya merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga jauh sebelum Anda tahu sekolah yang namanya STII, sekarang namanya STTII atau UKRIM, Universitas Kristen Immanuel atau Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Sekarang ada 14 Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di seluruh Nusantara. Sudah ada yang memimpi, sudah ada impian Indonesia satu
satu-satu, itu Krismara 3. Penerapannya, bacalah kitab suci supaya mimpi Anda itu mimpi yang berkenan kepada Allah. Mimpilah impian yang besar bagi Allah. 7 tahun ke depan saya akan jadi apa misalnya? Saya akan memiliki perusahaan yang menyejahterakan karyawan dan masyarakat sekitarnya. Misalnya seperti itu. Atau mimpi-mimpi yang lain. Tapi punyalah mimpi kalau Anda ingin menjadi orang besar. Yang kedua, sanggup membayar harga. Sanggup membayar harga mimpi itu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jawab mereka, ini sudahnya. Maaf. Mimpi itu ada batasnya. Bisa menjadi kenyataannya, tetapi ada batasnya. 2 pernyataan Tuhan Yesus, yaitu kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, hal ini didukung oleh Kejadian 11 ya. Kejadian 11 itu manusia ingin mendirikan menara sampai surga. Ambisinya luar biasa dan mereka bisa. Tetapi ada batasnya, yaitu Tuhan. Izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa jadi. Jadi mimpi itu ada batasnya. Setiap impian ada biayanya. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka menjawab, yaitu katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dibunuh, dan sudah 3 hari ia bangkit. Ini Markus 10:33-34. Jadi, there is no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tetapi juga cradle, palungan, cross, salib, mahkota itu satu paket. Jadi satu paket. Sebelum Yesus ditinggikan, itu lahir dulu merendahkan diri, dipalungan, disalib, mati seperti seorang penjahat ya, kalau hukuman mati salib itu, baru mendapatkan mahkota. Itu satu paket. Minum cawan yang diminum Yesus, apa itu maksudnya? Dibaptis dengan baptisan Yesus, yaitu penderitaan dalam pelayanan, ketegangan-ketegangan, dan puncaknya adalah kengerian maut. Ini kalau Yesus ya, itu. Sanggup menerima? Kata murid 2 orang itu, Yakobus dan Yohanes, kami sanggup. Dunameta itu ya. Itu artinya kami mampu, kami dapat, atau mampu melakukan sesuatu. Hebat ini ya. Minta, tapi diberitahu apakah kamu mampu menerima baptisan tadi, penderitaan, katanya sanggup. Pada akhirnya memang mereka minum cawan dan menerima baptisan itu. Jadi mereka menderita.
Yakub dibunuh Herodes. Yohanes dilemparkan ke dalam minyak yang dipanasi dan dibuang ke Patmos sebagai buruh tambang. Ini menurut tradisi. Tapi di sana ia menulis kitab Wahyu. Mereka menjadi orang besar karena punya mimpi dan membayar harga. Jadi penerapan bagi kita, sanggupkah Anda membayar biaya impian Anda, cita-cita Anda, mimpi nilai A, ini untuk mahasiswa, kalau mau mimpi punya nilai A, ya kerja keras, seperti itu ya. Jadi membayar harga. Yang ketiga, ciri orang besar itu adalah bertindak dengan sikap sebagai pelayan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Melayani, bukan memerintah. Bukanlah demikian di antara kamu, katanya. Itu kata ini, kata kureo, itu artinya meletakkan di bawah kekuasaan, menundukkan kepada dirinya, menundukkan, menguasai sebagai tuan, majikan, memegang kekuasaan menjadi tuan, menerapkan posisinya sebagai tuan. Tapi kata kesosiaso ini menerapkan kekuasaan atau kuasa berbuat untuk orang lain. Tapi kalau pemimpin versi Tuhan Yesus itu diakonos, diakono. Oh, ini dari kata diakonos itu ya. Kong ini ya namanya apa? Kata majemuk ya, dia dan agonil, yang artinya ini semua membersihkan debu seperti itu. Kata diago atau diego itu artinya di sana itu adalah apa itu? Menjalankan perintah khususnya dari tuannya ya, dari tuannya. Itu diakon. Ada kata berikutnya ya doulos atau hamba, itu dari kata kerjanya dio, mengikat itu. Jadi dari dio itu menjelaskan melayani atau tunduk pada. Jadi ini pelayan itu doulos itu budak, sebenarnya budak belian ya, orang yang dalam kondisi diperbudak, tidak bebas. Ini metafora atau gambaran orang yang menyerahkan diri secara total kepada kehendak orang lain, itu doulos. Jadi kalau diakonio menjadi hamba, pelayan, itu pelayan domestik di rumah tangga juga bisa seperti itu, menunggu kalau melayani makan, menunggu meja seperti itu, berdiri terus seperti di restoran itu ya, menunggu yang pembeli untuk memerintahkan. Jadi memberikan pelayanan satu, menunggu di meja melayani makan dan minuman kepada tamu. Itu melayani. Lalu diakonia, kata ini kemudian dipakai dalam aktivitas rohani secara radikal berbeda dengan sistem nilai dunia. Diakonia menunjukkan kepada suatu aktivitas hina seperti menunggu perintah orang yang sedang makan atau pembantu waktu itu, yang tak berharga. Aktivitas kelihatannya tak layak, hina. Pelayanan semacam ini perlu ketundukan, ketergantungan, tak ada kebebasan waktu dan kehendak. Di mata orang Yunani, melayani itu bukan dignity-nya, kata orang Yunani. Memerintah dan bukan melayani adalah yang paling tepat untuk pria Yunani. Tidak ada kamus yang melayani ya, memerintah untuk pria Yunani.
Service for public good was honor, katanya ini, melayani untuk umum itu bagus, tetapi sukarela memberikan dirinya untuk melayani seorang dengan yang lainnya adalah gagasan aneh, gagasan asing bagi orang Yunani. Tujuan yang tertinggi seseorang adalah mengembangkan personalinya, kepribadiannya. Berbeda dengan Yunani, Yudaisme, jika ada pelayanan itu dikarenakan kewajiban sosial, suatu tindakan yang kepada seorang yang patut, kepada seorang yang patut. Orang tinggi tidak pernah menjadi pelayan. Ini konsep Yudaisme. Konsep dalam PB diakonia adalah bukan aktivitas dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, tetapi ini sebetulnya lifestyle pengikut Yesus, gaya hidup pengikut Yesus itu seperti itu, melayani. Pemunculannya ini 37 kali, 34 kali diakonos 29, terus tetap menunjuk kepada sikap dan teladan pelayanan. Diakonia adalah model dari pola perintah dari juru selamat dan mewakili karya kasih Allah yang praktis secara khusus kepada sesama orang percaya. Pelayanan bukanlah aktivitas kaum elit, tetapi saling memperhatikan di antara sekelompok saudara. Pelayanan itu personal dan praktikal, bukan institusional, jadi pribadi dan praktis, bukan lembaga. Diakonos adalah seorang yang atas pilihannya sendiri dan menjadi posisi bawahan wewenang tuannya yang oleh karena itu melayani orang lain dengan kasih dan penuh ucapan syukur. Teladan Kristus seperti itu, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ayat ini tidak membenarkan teori kematian Yesus hanya sebagai teladan. Ayat ini jelas Yesus mati sebagai ganti penebusan orang banyak. Dari segi konteks memang di samping penebusan juga teladan bagi murid-murid. Dari segi historis ditujukan kepada jemaat Roma yang workaholic, suka kerja ya. Ya, Yesus itu adalah hamba yang kerja keras, tetapi lihatlah melayani, menjadi pelayan. Pola Allah di dalam kitab suci adalah bahwa seorang pertama-tama harus menjadi pelayan dulu sebelum Allah mempromosikan menjadi pemerintah, menjadi tukang yang memerintah. Ini betul, benar bagi Yusuf, Musa, Yosua, Daud, Timotius, dan bahkan Tuhan Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kecuali kita mengetahui bagaimana taat kepada aturan, kita tidak memiliki terang untuk memberi perintah. Sebelum orang menjalani di bawah otoritas, di bawah penguasa, dia harus tahu artinya, ini salah ya. Sebelum orang menjalankan pemerintahan, melakukan perintah, ia harus tahu apa artinya di bawah perintah. Jadi ya, sebelum memerintah, orang harus tahu apa artinya jadi bawahan. Nah, seperti itu. Jika Yesus Kristus melakukan pola ini untuk berkarya, membuat karya besar penebusan, kalau begitu kita, ya satu-satunya contoh
pola yang diberikan kepada kita Yesus Kristus, ya kita harus mengikuti pola itu. Penerapan kita, bagaimana dengan pekerjaan Anda selama ini? Pemerintah menunjukkan wewenang saudara, menunjukkan posisi Anda. Ingat, konsumen adalah raja kalau di toko. Jadi melayani. Mari kita mulai memperbaharui sikap pelayanan sukarela, memberikan pelayanan, melakukan suatu tindakan. Ini tidak usah saya. Jadi kesimpulannya, saudara ingin jadi orang besar? Punyalah mimpi. Yang kedua, bayarlah harga, sanggup membayar harga. Yang ketiga, bertindaklah dengan sikap sebagai pelayan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami menjadi orang yang berkenan di hati-Mu, orang yang punya mimpi, orang yang sanggup membayar mimpi itu, membayar harga mimpi itu, dan yang bertindak melayani. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.